Salam untuk semua. Apa kabar? Puji Tuhan, pada hari ini sekali lagi kita dipertemukan, walaupun dalam screen saja, tetapi kita sangat bersyukur atas kasih-Nya Tuhan, karena kita juga masih bernapas. Tuhan bagi kita satu kekuatan, suatu kehidupan pada hari ini. Oleh itu kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Amin. Oke. Hari ini saya ingin membawa firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu, atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah-Mu yang tercurah untuk kami. Tuhan Yesus, terima kasih, kasih-Mu yang begitu besar. Dengan itu Tuhan, sekali lagi kami sangat meninggikan, mengagungkan Engkau, karena kasih setia-Mu. Tuhan, pada saat ini sekali lagi ya Tuhan, kami mengakui segala kelemahan kami. Ampunilah kami atas kesalahan kami, dan kami juga Tuhan mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan saat ini Tuhan, apapun firman yang Kau telah berita, ingin beritahu kami pada hari ini, Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk pimpinilah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu hari ini. Saya percaya dengan kuasa-Mu Tuhan, berikan kami kekuatan. Jamalah setiap kami, hamba-Mu dan semua yang mendengar firman Tuhan. Jamalah ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, percaya Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Yesus, hari ini saya ingin membawa firman Tuhan. Hari ini yang tajuk puasa yang sejati. Mari kita melihat di Yesaya bab 58 ayat yang pertama hingga 11. Mari kita melihat firman Tuhan di Yesaya bab 58 ayat yang pertama hingga 11. Saya akan membaca di sini. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku, pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub, dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya,
Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak memindahkannya juga? Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menyanyikan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kau kehendaki? Dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merkah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman
yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini sangat jelas buat kita. Tidak perlu saya ulas panjang. Sudah pun ternyata apakah yang Tuhan inginkan dengan puasa, cara puasa yang sejati. Apa yang kita mendengar, apa yang kita baca sebentar tadi. Puasa yang dilakukan oleh orang Israel dan keturunannya, sehingga puasa mereka itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri berbicara kepada Nabi Yesaya. Sehingga Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk memberitahu umat Israel dan keturunannya dengan dosa mereka. Sehingga umat Israel itu berpuasa pun dengan cara mereka seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini. Tapi Tuhan tidak mendengar mereka. Doa-doa orang Israel ketika itu, keturunan Yakub, tidak didengar oleh Tuhan. Apakah sebab tidak didengar oleh Tuhan? Karena puasa mereka itu bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki adalah di waktu mereka berpuasa, bukan setakat saja melapikan tempat tidurnya dengan abu, dengan merendahkan dengan cara-caranya yang tidak dikehendaki Tuhan. Di waktu mereka berpuasa, mereka berbantah-bantah. Mereka menindas, menyimpan bebanan kepada pekerja-pekerja buruhnya, hamba-hambanya. Mereka yang tidak punya pakaian, mereka tidak bagi. Mereka yang kekurangan makanan, mereka tak bagi. Jadi Tuhan melihat ini. Malah mereka sewaktu puasa, yang mereka katakan mereka berpuasa, tetapi saling membantah, saling memfitnah. Aduh, bayangkan. Puasa apa itu? Nah, ini semua Tuhan tidak inginkan kepada mereka. Tuhan inginkan puasa yang sejati itu bukan setakat mereka merendahkan dengan cara mereka, tapi dengan cara melakukan yang apa arti puasa yang Tuhan inginkan, seperti yang dinyatakan oleh Tuhan dalam ayat 6, 7. Yang mana berpuasa yang kehendaki, nah ini yang Tuhan kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu. Orang yang lapar dan membawa ke rumahmu. Orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang-orang telanjang, supaya engkau memberikan dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan dilakukan oleh keturunan orang Israel, Yakub itu. Ketika saudaranya memerlukan pertolongan, mereka menyembunyikan diri, macam tidak tahu saja.
Di waktu saudaranya memerlukan, ada kesusahan, mereka menyembunyikan diri daripada saudaranya. Ini semua Tuhan tidak inginkan yang mereka perbuat. Jadi itulah Tuhan ingin perbuat, supaya mereka perbuat. Orang tidak punya pakaian, mereka bukan bagi. Ada yang tidak memberi. Ada yang tidak punya tempat tinggal, mereka juga tidak bagi tumpangan. Nah, ini semua tidak dikehendaki Tuhan. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita ada makanan, kita bagi kepada yang tidak punya makanan. Apalagi yang Tuhan inginkan. Belenggu, membuka belenggu-belenggu kelaliman yang ada pada diri mereka. Ketika itu, mereka tahu hukum Tuhan, tapi mereka tidak membuat. Seperti yang dinyatakan awal, mereka suka akan hukum Tuhan, seolah mau menurut. Tapi tidak juga. Jadi inilah, bila mereka berpuasa dan berdoa, datang kepada Tuhan dan berdoa. Nah, kalau kita melihat apa yang dia katakan ini, di ayat 3, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Ini doa mereka bertemu dengan Tuhan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Nah, apa jawab Tuhan? Tuhan menjawab perkataan mereka ini. Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Nah, itu Tuhan jawab sama dia. Baiklah, saudara-saudara. Ini mereka. Ketika itu, memang Tuhan bicara lewat berbicara kepada umat Israel dengan perantaraan Nabi Yesaya ketika itu. Bagaimana dengan kita situasi sekarang? Cara kita berpuasa sekarang. Ada yang berpuasa tidak makan, tidak minum. Ada yang puasa sehari, tidak makan dan tidak minum. Ada juga berpuasa 3 hari, tidak makan, tidak minum. Ada juga berpuasa 7 hari, tidak makan, tidak minum. Malah ada yang berpuasa 40 hari. Tidak makan, mungkin juga dia tidak minum. Tapi sangat berbahaya kalau tidak minum. Tapi tidak mustahil. Musa dahulu berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Dia berpuasa. Ya, tidak salah. Yesus juga pernah berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Memang dia lemah sebagai Tuhan dalam berpangkat. Kenapa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan tidak makan dan minum?
Nah, dia menjadi satu teladan bagi kita. Saudara, berpuasa tidak makan dan tidak minum itu tidak salah. Tapi siapa yang pernah mengalaminya pastinya menderita. Ya kan? Pasti menderita. Siapa tidak menderita? Menahan lapar, menahan dahaga. Jangan bilang 40 hari 40 malam. Tidak makan tidak minum. 1 hari saja tidak makan tidak minum, kepala jadi pening, perut jadi bekeroncong. Menderita enggak? Menderita. 3 hari lagi, 7 hari lagi, menderita kan? Nah, di samping berpuasa seperti itu, kita juga berdoa, bukan? 1 hari tidak makan, tidak minum, sambil berdoa. Kalau orang tidak berdoa, bagaimana? Orang Israel pun mereka melakukan, tapi mereka juga berdoa. Tapi bagaimana doanya? Sudah kita dengar tadi. Nah, dia kata, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak mendengarkannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Nah, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan doa, Tuhan, aku sudah berpuasa 3 hari, tidak makan, tidak minum, dan doaku seperti ini. Aku minta ini, aku minta itu, aku minta ini. Dan Tuhan tidak menjawab. Pernah kita mengeluh kepada Tuhan? Ini keluhan Israel dulu. Mereka mengeluh, berpuasa sudah. Tetapi Tuhan tidak dengar. Bayangkan dengan kita. Kalau 7 hari lagi tidak makan, tidak minum. Jangan bilang 7 hari lah. 3 hari saja tidak makan, tidak minum. Dan berdoa Tuhan tidak dengar. Kecewa enggak? Kecewa. Orang Israel pun kecewa juga. Mengeluh kepada Tuhan. Dia kata, ya, Tuhan kenapa tidak mendengar? Pasti kita juga di zaman sekarang pun begitu kan? Kenapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Jangan salahkan Tuhan. Mungkin hari ini jawabannya. Apakah Anda di waktu berpuasa tetapi tidak puasa sejati? Tidak membuang itu belenggu-belenggu kelaliman dalam hidup kita. Munafik orangnya. Di waktu puasa memfitnah, ngomongi orang, menunjuk-nunjuk, begaduh. Mungkin gaduh karena jabatan. Nah, di zaman sekarang ini, kalau di kerajaan negeri kita di Malaysia, berebut jadi Perdana Menteri. Saya tidak mau sebut siapa mereka. Siapa yang ingin menjadi Perdana Menteri itu, gampang. Mau jadi pemerintah, berebut-rebut. Tidak memikirkan orang lain sudah. Bayangkan. Nah, mungkin juga di waktu kita berpuasa, di dalam rumah tangga kita gaduh dengan istri, gaduh dengan anak, gaduh dengan sahabat. Sekarang tidak boleh berdepan, tapi berdepan melalui video call boleh, dalam Zoom boleh, dalam telepon boleh, gaduh dalam telepon. Marah-marah, tidak mau bertobat, tidak membuang itu semua bebanan orang yang kita marah. Mungkin kita punya pekerja di rumah, di waktu kita puasa, bikin ini, bikin itu, derah dia. Mungkin waktu kita puasa, ada orang sedang kelaparan, tidak punya makanan, peduli dia. Mungkin kita kata begitu, peduli dia malas kerja kali.
Orang tidak punya pakaian. Nampak itu pakaian kita, kita sayang untuk bagi. Sayang pakaian kita, kalau saya bagi, aduh, kot lagi. Ya syukur hari ini, puji Tuhan, orang telah berkati juga saya dengan pot ini. Saya tidak perlu beli, orang berkati. Puji Tuhan. Nah, terima kasih untuk dia. Tuhan berkati dia. Ya. Jadi ikut saya yang dulu pun saya bagi dengan orang lain lah. Ya puji Tuhan. Jadi kita saling memberi. Itu bagus. Dan bayangkan, jangan bilang kot lah. Orang tidak punya pakaian. Tapi saya percaya di sekarang ini jarang-jarang orang yang tidak punya pakaian. Kalau yang tidak punya pakaian, cepat terus cakap, kita bantu dia. Ya. Tapi masalah bagaimana orang yang tidak punya tempat tinggal. Di waktu itu orang Israel berpuasa, orang yang tidak tempat tinggal ya dibiarkan saja. Nah, kita selalu mendengar Tuhan berbicara tentang orang Samaria itu yang membantu. Orang Lewi lewat, dibiarkan orang yang dipukul, tidak dirawat. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa di zaman sekarang ini adalah zaman corona. Zaman musim corona, begitu banyak sekali mereka yang kehilangan kerja, mereka yang mungkin tempat tinggal pun susah mau bayar, mau makan pun susah. Jadi saya percaya bahwa inilah yang perlu kita bantu. Dan di dalam gereja kita pun jemaat-jemaat saudara kita yang mengalami masalah keuangan sehingga susah untuk membayar rumah, kita telah memungut pungutan seikhlasnya. Puji Tuhan yang telah memberi walau 1 ringgit, walau 10 sen, saya sangat menghargai. Dengan niat jujur, dengan niat ikhlas. Walaupun begitu banyak dia beri, kalaulah pemberian itu tidak jujur, walaupun 1 juta, nilai 1 juta bukan sedikit, banyak itu. Tapi kalau dia memberi dengan niat tidak jujur ataupun tidak benar-benar ikhlas, ya saya beritahu, percuma saja. Kenapa? Mari kita imbas kembali bagaimana yang memberi persembahan. Si miskin itu 2 peser, hanya itu miliknya, dia persembahkan kepada Tuhan. Dan orang kaya sambil menunjuk-nunjuk kekayaannya dia memberi, memang begitu banyak, tapi Tuhan tidak berkenan karena dia bukan jujur untuk memberi. Tapi orang tua itu dia memberi dengan jujurnya sedikit sekali, itu saja, ya Tuhan perkenakan. Dalam persoalan ini, salahkah memberi yang besar atau sedikit? Tidak salah memberi yang sedikit dan banyak, tapi soalnya keikhlasan, kejujuran, dan bukan ada niat-niat yang menunjuk-nunjuk. Kalau dalam puasa pun, sewaktu puasa kita memberi dengan cara begitu pun, puasa bukan dipamer-pamerkan, ditunjuk-tunjuk. Tuhan tidak inginkan itu. Biar Tuhan yang melihat, memperhatikan kita. Kalau boleh kita sembunyikan saja bagaimana kita berpuasa. Ya. Dalam konsep ini, saudara-saudara, firman Tuhan ini sangat memberitahu kita bahwa di waktu kita puasa, kita haruslah puasa yang sejati. Puasa yang diinginkan Tuhan, supaya Tuhan mendengar kita. Seperti apa firman Tuhan yang berkata di sini, yang mana
Bila kita melakukan puasa yang Tuhan inginkan, nah, Tuhan berkata di ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih. Dengan segera kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Nah, di waktu kita menginginkan puasa yang sejati, yang seperti Tuhan inginkan, melakukan semua itu, tidak berbantah-bantah, tidak menunjuk-nunjuk, memfitnah, dan membuang segala kelaliman itu, Tuhan akan menjawab. Kita berteriak, Tuhan akan menjawab, ini aku. Ya, ini aku. Kalau kita berpuasa pun tidak melakukan seperti puasa yang Tuhan inginkan, kau berteriak, kita berteriak pun Tuhan tidak akan mendengar. Saudara, sekali lagi, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sungguh pun kita telah memberikan persembahan, persepuluhan, persembahan apapun di dalam gereja. Itu bagus. Itu bagus semua, tapi tidak cukup kalau setakat itu. Kita perlu melakukan seperti yang puasa yang Tuhan kehendaki. Nolong orang bila memerlukan pertolongan, seperti apa yang kita boleh buat. Banyak orang bersembunyi di waktu orang minta pertolongan, dia bersembunyi. Dia tidak mengulurkan bantuan. Ada orang kaya juga seperti itu. Dia sudah kaya, dia tidak mengulur pun. Tapi ada juga orang kaya yang bagus. Dia mengulurkan bantuan. Terima kasih kepada mereka. Apalagi di saat sekarang corona ini, memang mungkin ada orang yang sudah berdoa, sudah berpuasa siang dan malam. Ada yang berpuasa sehari, ada yang berpuasa 3 hari, ada berpuasa 7 hari. Mungkin ada sudah yang berpuasa 40 hari supaya corona ini hilang. Tapi sampai sekarang tidak hilang. Malah ada yang saya dengar bernubuat perkara ini akan Tuhan hapuskan. Tapi sudah berlalu. Di tahun lalu lagi. Sampai sekarang masih belum hapus. Kenapa? Ingatlah bahwa Tuhan melihat dunia ini banyak sekali masalah. Perbuatan-perbuatan di dunia ini yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi jangan kecewa bagi mereka yang sudah berpuasa, walaupun sampai 40 hari, tidak makan, tidak minum, Tuhan tidak mendengar doa Anda. Tuhan mendengar. Tapi dunia ini masih banyak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan cara hidup. Jadi ya, kita bersyukur
Dan itulah kita terus berdoa supaya semua mengubah cara hidup, mematahkan segala belenggu, kukuk, bebanan-bebanan dalam kehidupan kita singkirkan. Dan banyak lagi kita harapkan agar semua melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Lalu kita melihat di negara kita sendiri, di Malaysia ini, kekacauannya dalam bidang politik pun boleh tahan, berabut, menjadi pemimpin, jadi Perdana Menteri, berebut untuk memimpin negara tanpa memikirkan yang lain lagi. Nah, ini pun masalah juga. Kita harap di dalam setiap gereja janganlah sampai ada seperti itu, mau berebut jawatan sehingga menjanamkan orang lain. Nah, janganlah. Itu pun Tuhan tidak inginkan. Untuk mencapai jabatan-jabatan itu memusnahkan orang lain. Jangan. Puasamu Tuhan tidak akan dengar itu. Doamu pun tidak dengar. Berbantah-bantah sesama, jangan. Kita harap jangan ada begitu semua jemaat Tuhan. Kalau dunia selalu memang begitu, ya memang dunia. Tetapi dalam kerajaan Tuhan, ya kita ikutlah bagaimana Tuhan punya cara. Tuhan tahu supaya puasa kita didengar. Oke, kita terus melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Oke, puji Tuhan, pada hari ini pengisian kita tentang firman Tuhan, bagaimana kita berpuasa dengan cara yang Tuhan inginkan, puasa yang sejati. Terima kasih karena telah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Sebelum saya menutup firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini kami telah mendengar firman-Mu yang begitu indah, menegur kami. Terima kasih Tuhan teguran-Mu itu. Tuhan, sekali lagi kami mohon supaya kami terus dikuatkan ya Tuhan, supaya kami dapat mentaati seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Engkau telah berikan untuk kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.